Shalom Jemaat LCC. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Boleh Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang ada di belakang boleh maju ke depan supaya kita lebih berdekatan lagi. Boleh Bapak Ibu yang ada di belakang, paling belakang boleh maju ke depan semuanya. Ayo. Gak ada yang bergerak nih. Ayo Ella. Siapa nih? Meryl, Ibu Susan, Ibu Ruth boleh maju ke depan? Iya. Sekali lagi saya sapa kita semua. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Boleh disapa kanan kirinya, katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kita sangat baik. Dia luar biasa. Kita bersyukur kalau kita boleh datang kepadanya pada pagi hari ini. Kita bersuka cita karena kita mempunyai Allah yang sungguh baik. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak kita semua untuk berdiam diri. Kita mengambil saat teduh sejenak kepada Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sepanjang minggu ini. Kita bersyukur buat berkat-berkat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan karena kita mempunyai Allah yang sangat baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Layakkanlah setiap kami. Tuhan Yesus yang baik. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Karena kami mempunyai Allah yang sangat baik. Engkau baik dan teramat baik Tuhan bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau berdiam diri Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh jiwa raga kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan layakkan kami ya Bapa. Tuhan berkati kami Tuhan, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Supaya kami layak menerima setiap berkat dari firman Tuhan. Tuhan ini hidup kami. Kami mau serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Panggilan berbakti terambil dari Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang ke-3b berkata bahwa besar dan ajaiblah segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Kita naikkan pujian ini, kita mau katakan bahwa kita mempunyai Allah yang besar. Kita mau katakan bahwa Dia yang layak dipuji, Dia yang layak kita tinggikan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Boleh Bapak Ibu bangkit berdiri, kita tinggikan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi kita katakan besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja
kita mempunyai Allah yang sungguh baik. Dia sangat baik, kasih setianya tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita mau katakan bahwa Allah itu baik. Sungguh baik Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yakub Ezra. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian kita. Terkadang kita tidak mengerti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kita diombang-ambingkan, terkadang kita mundur, terkadang kita juga maju. Dan kita tidak tahu arah kemana jalan kita harus pergi. Tapi kita semua percaya bahwa setiap rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik.
Dia mendatangkan setiap kebaikannya dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita katakan pujian ini, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu
Baik saudara, silakan duduk. Pada pagi hari ini, shalom semuanya, good morning church. Mengucap syukur untuk pagi hari ini kita bisa mengucap syukur bersama-sama. Saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini, Pak Yakub Esra. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yakub Esra. Pak Yakub Esra sudah menjadi mentor bagi bukan hanya banyak hamba Tuhan, tapi banyak pengusaha pada umumnya. Dan banyak sekali dari klien-klien beliau, perusahaan-perusahaan sangat besar yang sangat sudah diberkati oleh Pak Yakub Esra selama bertahun-tahun, malah mungkin berpuluh-puluh tahun gitu ya. Saya mengenal Pak Yakub Esra mungkin sudah hampir 20 tahun Pak sebenarnya ya, nggak kerasa ya. Dan waktu itu saya masih muda dan masih suka pegang kamera yang besar seperti itu ya. Foto-foto binatang, dan Pak Yakub Esra menjadi salah satu mentor saya di dalam kehidupan saya ya. Banyak dari pelajaran-pelajaran beliau yang sangat memberkati saya, yang dimana saya bisa menjadi leader sekalipun di tempat kerja. Banyak sekali materi-materi beliau yang saya selalu bawa di dalam hati saya dan dalam pikiran saya. Dan pada pagi hari ini suatu kehormatan bagi saya bisa memperkenalkan Pak Yakub Esra. Dan sebenarnya suatu kesempatan yang luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan di sini bisa mendengarkan firman Tuhan dari Pak Yakub Esra pada pagi hari ini. Mungkin sekian introduction dari saya persilakan Pak Yakub Esra untuk maju ke depan. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Pak Yakub Esra ya. Terima kasih Pak Yakub, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. 2-3 orang berkumpul dalam namamu, maka engkau ada di tengah-tengah kami. Ketika hati kami haus dan lapar, Tuhan akan memuaskan kami. Berkatilah setiap pribadi dan setiap hati yang haus dan lapar. Kami mau mengutamakan Tuhan. Saudaraku, saya mau menomor-tigakan suara saya sendiri dan tolong dengarkan respon dari hati saudara yang ada Roh Kudusnya. Respon Roh Kudus pasti bicara. Ketika saudara mendengar, saudara berpikir, saudara merasa, pasti ada arahan teguran dari Roh Kudus. Itu nomor satu, kan bawa pulang. Yang kedua, dengarkan suara hati nurani saudara yang tahu semua perbuatan, perkataan, dan kejadian selama hidup ini. Yang ketiga baru suara saya. Suara firman Tuhan tidak akan berlaku apa-apa kalau kita tidak mendengar respon dari dalam. Sekali lagi, respon otomatis dari dalam tidaklah bisa kita kontrol. Dia akan muncul dari dalam hati kita kepada pikiran dan perasaan kita. Itulah saran yang selalu saya berikan ketika kita mendengar khotbah dimanapun. Roh Kudus berbicaralah kepada kami, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang dikasih oleh Tuhan, Pastor Alex, Pastor Muksin, Pastor Asad, yang dikasih oleh Tuhan, Pak Tony, Ibu Yani, dan Pak Aswin, juga Dr. Tanu, juga 2 murid saya, Bernard dan Immanuel, dan beberapa hamba Tuhan yang hadir. Saya merasakan nyaman di tempat ini, ya, dan saya berdoa satu kali The Light Community Church bisa punya tempat sendiri jadi gereja. Saya doakan itu. Ya, jadi ini akan berkembang dan jarang sekali saya lihat anak-anak mudanya lumayan banyak ya. Tadi pas doa pembukaan itu anak-anak muda semua, yang motoin juga anak muda ya, anak muda kan, yang anak muda itu di bawah 30 tahun ya. Kita ini udah kaum tuwir ya. Ya mau 70, saya sendiri 4 tahun lagi 70. Nah saudaraku, saya itu sebetulnya tidak melayani hari Minggu lagi. Dr. Tanu tahu, saya selalu menolak gereja segede apapun, saya nggak mau.
Kenapa? Saya merasa hari Minggu itu yang bertobat di bawah 3%. Yang ngomong begitu bukan saya, tapi Billy Graham ketika saya bertemu beliau di Filipina. Itu sebabnya beliau berhenti melakukan KKR, revivals. Ya. Dia waktu itu melatih para nurse di Filipina, para dokter. Dia bilang, all of you is the gate of gospel. Kalian semua adalah pintu Injil. Dan saya menambahi, kayak Pak Tony, Pak Aswin, you are the gate of gospel. Pintu Injil itu masuk melalui orang pedagang, orang sakit, ya. Sebetulnya bankers juga gitu loh. Ya, cuman banyak aturannya lah kalau bankers. Lewat kegiatan sosial, yayasan kami melayani di penjara, melayani kasih sebelum pemerintah MBG ya, kita udah puluhan tahun, mulai tahun 2000 nolong orang. Ya, seperti Yesus di penjara, yang kelaparan, yang butuh tempat, bahkan kita melakukan penguburan juga. Kemarin saya menguburkan dan melayani penghiburan seorang yang baru terima Yesus, nggak tahu gereja mana, jadi dia belum punya gereja. Jadi akhirnya saya melayani penghiburan, penguburan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak aturan di dunia ini yang sebetulnya perlu diselaraskan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini saya minta izin untuk membagikan 10 tanda jalan Tuhan. Ya, khotbah ini saya dasari secara eisegesis, memang bukan exegesis, ya, eisegesis, ya. Jadi dan ditambah dengan experiential learning pada pengkhotbah sendiri dari hidup saya. Jadi semoga firman ini menjadi kesaksian dan peganglah kebenaran, jangan pegang contohnya, ya. Oke. Saya sudah berikan ke Pendeta Muksin, apakah sudah ditampilkan di situ? Sudah ya, sudah ya. Oh itu ada ya. Ya. His way not highway. Izin saya duduk karena saya HNP, saraf terjepit, ya. Dan saya selalu bawa ini, kadang-kadang batuk-batuk. Sudah tuwir lah, sudah tuwir. Saya melayani hanya mimbar sahabat. Ya, mimbar sahabat, Pak Tony, Pak Aswin, Pak Alex ya adalah sahabat saya. Dan mimbar anak rohani, ya. Selain itu mau terkenal segede apa saya tolak, ya. Saudara tahu ya gereja yang gede sekarang mana itu, Pak Tanu tahu saya tolak, ya. Saya nggak perlu popularitas, saya nggak perlu persembahan kasih. Maaf, saya selalu bilang sama gereja-gereja, coba yang undang hamba Tuhan, dibilang di depan, saya undang tapi maaf saya tidak kasih persembahan kasih. Nah mau nggak itu datang? Kalau mau datang undang lagi. Tapi nantinya tetap dikasih. Tapi di depan coba dikasih gitu. Pas saya ini Pak Tony, pas COVID itu kan ngesum. Itu nggak dikasih apa-apa. Itu kan ngesum kan nggak ada janjian apa-apa. 80-90% nggak ada apa-apa. Sampai hari ini kebablas, COVID sudah selesai juga nggak dikasih apa-apa. Tetap saya melayani. Dan pendetanya bilang, Bapak orang yang setia. Saya bukan orang setia, saya orang yang memegang prinsip kebenaran. Hamba Tuhan itu hidup oleh iman. Para biksu itu bawa mangkok, dikasih apa aja dia harus makan itu. Kenapa hamba Tuhan sekarang harus minta macam-macam, ya? Jadi saya bersyukur hari ini bisa berbicara di sini, ya. Mari kita lihat kenapa kok disebut His way not highway. Jalan Tuhan itu bukan jalan tol. Dari pengalaman hidup saya
16 tahun bersama papa saya di Timber Business, 10 tahun di grup Cipta Dana, investasi di Singapura. Kemudian 26 tahun di konsultan. Saya cuma 3 itu. Jadi udah 52 tahun dan saya kerja mulai umur sekitar 12 atau 14 begitu, kurang lebih ya. Nah, saudaraku, firman Tuhan perlu kita pelajari. Mengapa harus belajar jalan Tuhan? Mengapa? Ya, satu, karena cara berpikir kita berbeda dengan Tuhan. Betul ya? Karena kita tidak dapat melihat apa yang bakal terjadi. Betul ya? Karena cara dunia berbeda dengan cara Tuhan. Ada orang yang sangat kaya, dia menimbun kekayaannya dan dia berkata ini bisa sampai turun-temurun. Malamnya meninggal. Dan saya punya banyak teman pas COVID itu, saya mau besarkan gereja, saya mau cucu saya jadi pewaris saya. Tapi semuanya terlambat karena dalam hitungan hari mereka meninggal mendadak. Yang terakhir itu seorang sahabat juga murid ya. Ngobrol di Japanese food, dia cerita, "Pak, saya itu masih mau didik anak-anak saya." Dia perusahaan reklame yang besar, advertising gitu. Dan dia bilang, kok saya merasa tidak kesampaian. Saya bilang, panggil anak-anakmu, saya akan bicara sama mereka. Karena anak-anaknya sudah 20 ke atas lebih. Belum sempat dipanggil, saudaraku, bangun pagi dia duduk, jantungnya berhenti. Mereka masih berduga, it was 6 months ago. Jadi jangan dipikir bahwa kematian itu hanya untuk orang yang sudah ada umur. Anak saya yang pertama, Aswin, itu si Glorious, itu kena kanker darah merah, bukan putih. Biasanya putih kan, leukemia. Ini merah, namanya polistimia primer. Jadi dia menggerogoti, HB-nya habis gitu. Ditransfusi lagi, HB-nya habis. Kalau sudah habis pingsan. Bisa di mobil langsung di drop sama transfusi darah. Habis. Dari sebulan sekali sampai 1 hari sekali. Dan itu pas mau menikah Bu Yani. Saya bilang sama calon istrinya, Michelle, udah kamu gak usah nikahin anak saya, nanti jadi janda kamu. Tapi si Michelle ini memang anak yang baik. Dia udah manggil papa, mau nikah soalnya. Enggak papa. Ya, saya yakin Tuhan sembuhkan. Sembuhnya karena apa, saudaraku? Karena Tuhan. Ya, yang nangani itu profesor di Cikini. Ya, profesor darah. Saya cuma bilang, kamu sebelum minum obat, perjamuan suci. Minum roti dan anggur. Ya. Gak taunya bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Terus kami ke Singapura ketemu dokter jantung. Dia bilang, ini kansnya cuma 1%, tapi boleh dicoba. Dikasih CPAP, tahu CPAP ya, yang oksigen itu. Dan ternyata karena itu. Jadi Tuhan rubah dari polistimia primer ke sekunder. Sampai malam hari ini dia masih pakai CPAP kalau tidur. Jadi darah itu kurang oksigen sehingga dia jadi seperti itu. Ketika dikasih oksigen, everything okay. Dan saya udah punya cucu 2. Tapi 1 dipanggil pulang ketika usia 100 hari. Dan saya masih ingat ketika saya masih bersedih, saya ketemu dengan missionaries dari Baptis, Greg Burkert ya, Pak Greg. Betul ya, Pak Greg ya, kita makan. Dan tiba-tiba dia cerita bagaimana anak lakinya yang mau
didik jadi misionaris, ditabrak dan meninggal. Hati saya pilu mendengar itu. Tapi mukanya udah dingin, maksudnya muka Pak Greg itu udah kebal gitu. Dan saya bilang sama dia, it was happen to me. But your sharing, your testimony is already heal me. Itu terjadi pada saya. Dan kesaksianmu menyembuhkan saya. Sejak saat itu sampai sekarang itu saya tidak merasa orang yang paling malang gitu loh. Karena anak saya laki semua, ya kayak Pak Tony begitu, 3 laki, saya saudara laki semua, papa ya pasti laki ya. Atasnya lagi laki semua. Begitu dikasih perempuan, waduh senangnya Bu. Namanya Mikaela Loiza Ezra. Saya kemarin baru ke makamnya karena di San Diego Hill juga memakamkan orang itu. Cuman 100 hari. Jadi kehidupan ini saudara tidak mudah. Ya, kalau saudara berpikir percaya Yesus gratis, saya setuju. Tapi untuk jalan bersama Yesus, it costs everything. Apalagi Aswin yang sudah harus memimpin sebegitu besar organisasi ini. Lebih baik punya prinsip dunia dan memimpin organisasi dunia. Tapi anak Tuhan memimpin organisasi dunia itu perlu banyak doa. Tapi saya lihat ini bukan pujian untuk menyenangkan beliau. Saya sudah sangat dekat dengan beliau. Itu tadi waktu doa. Itu Pak Aswin yang sekarang sudah CEO Taman Safari Indonesia. Diperintah sama anak muda gitu. Bapak nanti yang pengumuman ya. Bapak yang mengenalkan ya. Sudah gitu sekarang Bapak yang doa. Loh ini bahasa Jawane kok kendel lagi. Kok berani gitu loh. Dia tuh jenderal sekarang itu. Tapi tadi itu loh yang laki itu siapa gitu. Ya berani gitu. Lah Pak Aswin itu siap gitu aja. Win tetap rendah hati. Karena Tuhan beserta dengan kamu. Yuk kita lihat ayatnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dan rancanganmu. Allow me to read in English. For my thoughts itu pikiran. Ya, are not your thoughts. Neither are your ways, my ways, say the Lord. For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thought than your thought. Hampir tidak mungkin kita itu bisa memahami Tuhan. Apa yang saya doakan, apa yang saya tunggu, dikasih 100 hari meninggal. Apa yang didoakan oleh Pastor Greg, itu lebih menyedihkan sekali. Sudah sekolah, anaknya sudah mau diutus, diambil. Itu ngeri luar biasa, ngeri. Saya cuma 100 hari itu aja kehilangan banget itu. Tapi dari situ saya ingin bagikan 10 pengalaman hidup saya secara exegesis. 10 tanda jalan Tuhan. Ya, exegesis dan experience and learning. Jalan Tuhan bukan langsung tapi butuh proses. Kalau langsung itu kamu harus bertanya ini Tuhan apa tidak. Teman saya bisnismen, Pak, saya dapat kredit Pak, berapa? 100 miliar Pak. Hati-hati saya bilang. Pak, Bapak ini gimana sih?
bank lagi kelebihan duit. Saya tanya, kamu butuh nggak? Saya nggak butuh. Nah kenapa kamu ambil? Pak ini kesempatan, bunganya murah Pak, 9%. Saya bilang jangan ambil, anak Tuhan. Dia nggak dengerin saya Win. Sampai sekarang nggak bisa lunasin utangnya. Kenapa? Dia buka pabrik baru, ini baru, ini baru. Kalau nggak butuh, kalau dikasih kita mesti ngomong sama Tuhan. For what is this? Pengalaman saya begitu loh. Hati-hati dalam bisnis, dalam pelayanan juga tiba-tiba dikasih gedung. Gak doa loh. Kalau doa terus dikasih itu terima ya. Doanya bukan sehari loh. Si doa puasa gitu. Pokoknya lewat proses deh. Ada jemaat kami juga ya. Saya di gereja Yesus Kristus Tuhan atau Abalov, tempat si John juga ibadah di situ. Michael juga ya. Tiba-tiba ada datang ke saya, Pak, saya mau minta diberkati. Berapa lama kenal? 3 bulan. Hah? Kenalnya di mana? Sosmed Pak. Kamu tahu dia laki. Kamu tahu kalau dia perempuan. Ya perempuan lah Pak, fotonya perempuan. Loh belum tentu loh sekarang. 3 bulan pernah ketemu? Belum Pak. Minta diberkati. Dalam bahasa Jermannya edan tenan. Goblok. Tuh Bernard sama Emmanuel, jangan kayak gitu. Ngerti? Minimal harus 1 tahun. Dan itu dibimbing. Bimbingan pranikah. Kalau saya bilang belum pasti nikah BPN itu. Ya. Yesaya 30 ayat 20, 21. Dan walaupun Tuhan memberikan roti dan air serba sedikit. Itu cara Tuhan. Dia selalu membentuk hati. Membentuk karakter. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Kalau orang yang ngomong hati-hati. Win. Tapi kalau Tuhan itu dari dalam ngomongnya, bukan dari luar. Bukan. Dan kalau tawaran langsung enak itu harus diuji berkali-kali. Saya bukan aliran penderitaan, bukan. Tapi zaman gini tiba-tiba ada yang nawarin sesuatu yang luar biasa. Dunia tuh sifatnya 3. Memuaskan daging, memuaskan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau itu kena salah satu dari kita, uji dulu. Kalau enggak percaya ya silakan. Tapi pengalaman saya penasehat tadi dikatakan Aswin, betul penasehat bisnis di mana-mana, bank besar. Sesuatu yang datang kata dunia, durian runtuh. Kalau saya asosiasikan ketiban durian luka-luka enggak? Luka ya, durian kok, apalagi kena kepala, betul. Orang kok bilang durian runtuh. Iya kalau runtuhnya ke tanah, kalau runtuhnya ke kamu ya luka-luka kamu. Be careful. Kalau ada yang menawarin kita jalan pintas. Be careful. Sekian tahun yang lalu, Pak Alex, Pastor Alex, saya ditawari sebuah, ya ini karena masuk YouTube saya nggak sebutin ya. Pokoknya pemerintahan untuk masuk
training karakter 3 hari 2 malam, tapi cuma difoto saja. Pakai seragam, difoto, habis itu mereka jalan-jalan, pulangnya difoto. Dan mereka minta invoice-nya dinaikkan 2 kali. Saya bilang maaf, saya tidak bisa. Saya menolak dan mereka marah. Saya cuma bilang, nama perusahaan kami Power Karakter, artinya karakter nomor 1. Marah gebrak meja, zaman gini masih ada integritas power karakter, ditawarin enak nggak mau. Nggak berapa lama ada kompetitor kami yang masuk. Setahun kemudian ketangkep KPK, tutup sampai sekarang. Dan orang-orangnya ditangkap. Lah coba kalau saya terima, apa saya ada di sini hari ini? Gak ada. Kalau kita pernah BAP, berita acara pidana, itu melekat seumur hidup loh. Diketik itu susah itu. Hati-hati dengan jalan pintas. Hati-hati dengan tawaran kedagingan, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Bahaya sekali. Ya. Tapi kalau kita dengar suara Tuhan, ayo maju ke kiri, ke kanan. That's good. Yang kedua, bukan terbuka semua tapi selangkah demi selangkah. Anda tahu sepatu Aladin selalu ada pelita di depannya ya. Nah itu hanya tahu sejarak 1,5 meter. 150 senti lah. Jadi kalau Anda tidak jalan, Anda tidak tahu jurang itu yang mana. Dan Anda tahu jurang ketika Anda melihat 1,5 meter, oh jurang kiri. Dari jauh kadang Tuhan mengizinkan kita dekat dengan jurang. Tapi kalau kita hati-hati pikiran dan hati kita, exactly will know apa yang maunya Tuhan, apa yang tidak dimaui oleh Tuhan. Is that right? Pengalaman hidup saya, nggak pernah Tuhan itu kasih tahu, Yakub umurmu nanti 70 ya. Nanti kamu akan jadi komisaris di perusahaan ini, perusahaan itu, terus kamu mati. Enggak itu. Sepengalaman saya, Pak Pendeta juga usia juga ya. Hidup kita sehari demi sehari, betul ya? Sehari demi sehari. Kesusahan sehari cukup sehari. Besok ada susahnya sendiri. Ketika kita khawatir biasanya kita mikirkan besok lusa, betul? Mikirin seminggu lagi, betul? Semakin jauh semakin khawatir. Kenapa? Semakin vulnerability, ya, uncertain, complexity. Ada yang tidak terima kayaknya. Ambiguity, VUCA. Every organization, even United States, lockdown. So, ladies and gentlemen, firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 18-19. Jalan orang benar, we are the right person. Jalan kita ini. Seperti cahaya fajar. You know cahaya fajar? Hanya sedikit terangnya. Yang kian lama bertambah terang sampai rembang tengah hari jam 12. Enggak langsung terang. Jalan orang fasik seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kalau orang fasik itu enggak ada terang sama sekali. Sehingga
Masuk jurang mereka nggak tahu. Pernahkah saudara ditegur dalam hati, jangan lakukan. Pernah? Ben sama Noel pernah? Jangan lakukan. Betul? Ya kan? Nanti kamu kalah, tetap kamu main. Sekarang kalah kamu. Ini suka main forex. Bertobat lu, gua tegur dari mimbar lu. Ya. Kalau sudah ada teguran di sini, berhenti. Udah dikasih tahu Tuhan yang tahu hari esok kita mau lihat ke belakang ini dibatasi oleh mata kita terbatas. Tapi Tuhan itu bisa tembus gitu loh. Dua hari yang lalu, saya setiap kali mau berangkat pergi ke satu tempat berdoa. Dan driver saya selalu berkata secara Muslim, Bismillah. Tapi saya dengar dia tuh ngomongnya ya karena sudah 8 tahun ikut saya, nggak pernah ada kecelakaan. Tapi saya bertanya, muncul Pak Tanu. Pak Rohim, you percaya goib? Goib itu ada setan, ada malaikat. Oh iya percaya Pak. Tapi saya hanya percaya goib itu malaikat. Tapi kalau setan nggak percaya. Hati-hati loh Pak, goib itu juga setan Pak. Ketika saya mau pulang rumah, 8 tahun dia nggak pernah nabrak. Dia nabrak, jebret. Pusing dia. Saya nggak minta ganti rugi. Tapi orangnya minta ganti rugi. Dan saya bilang, kamu minta ampun sama Tuhan. Karena kamu bilang tadi nggak percaya goib itu. Saya bilang kamu mestinya banyak doa. Dan dia segera sujud, sholat dan lain sebagainya. Puji Tuhannya. Waktu itu udah minta ganti rugi Pak, suaminya apa-apa. Tapi kemarin dia bilang, Pak syukur alhamdulillah. Dia membebaskan saya, nggak ganti rugi. Saya bilang, Allahu Akbar. Saya bilang jangan kristenisasi, jangan ya. Tapi jadikan hidup kita itu terang. Jadikan hidup kita garam, jadikan hidup kita surat terbuka. Let everybody know that our life is Isa Al-Masih. Let our life can see to the people that we are Jesus Christ. Amen. Ya. Semakin hari semakin terang. Nah biasanya tandanya kalau hidup kita terang, orang itu mau dekat dengan kita. Ya, saya di airport seringkali Pak Yako minta foto gitu. Kayak artis saja. Satu kali satu keluarga minta foto cekret gitu. Wih seneng bangga ya. Terus dia bilang, Pak saya udah beli album Bapak yang terbaru. Hah album mana? Itu Mujizat Masih Ada. Oh itu albumnya Pak Niko. Ya Bapak mirip sih. Gak apa-apa deh kawinnya aja katanya. Aduh kecewa juga ya. Ini Yakub Ezra bukan Niko. Itu Niko teman saya. Gitu. Saya pernah khotbah di tempat beliau juga ya. Gereja besar sih. Ketika ke toilet, shalom Mbak Niko, shalom. Masa mau klarifikasi ke toilet? Saya bukan, enggak. Ya bersyukurlah ya, wajah mirip orang terkenal ya. Ya. Selangkah demi selangkah. Saya bisa hari ini, bisa profesor, PhD 3, tetap harus lewat SD, SMP, SMA, betul. Kalau enggak kan S3 juga kan. SD, SMP, SMA. Ya. Selangkah demi selangkah. Kalau mau jalan pintas ya beli ijazah ya repot itu. Yang ketiga. Jalan Tuhan bukan jalan lebar tapi sempit. Ini khotbah kok gak enak banget sih. Tapi ya pengalaman saya gitu. Kalau gak setuju gak apa-apa. Just forget it. Anggap aja sharing. Matius 7, 13, 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu
Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya dengan Dr. Tanu melayani pria sejati dan salah satu pesertanya adalah bandar judi terkenal. Dan bertobat, terima Tuhan, terus dia nanya pada saya, selesai. Pak, bagaimana nasib anak buah saya yang 300? Kalau saya tutup bagaimana? Kalau Pastor Alex ditanya gitu, jawabnya gimana? Ya tutuplah aja, forget it, ini nggak bisa. Saya cuma bilang begini, pertobatan dimulai dari hati. Tindakan selangkah demi selangkah. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu bentuk panitia dalam sekian waktu. Misalnya 3 bulan, 6 bulan atau paling lama setahun. Ini selesai. Kasih jalan pada mereka. Dan sementara itu kamu jangan terlibat lagi. Very good Pak. Saya dipeluk. Itu terjadi Pak Tanu. Ada ibadah KKR. Bertobat. Pak, saya kerja di pabrik rokok Pak. Bagaimana? Bagian apa? Bagian accounting. Kamu isap rokok? Enggak juga Pak. Tapi kan itu bikin orang sakit Pak. Oke. Terus kamu mau gimana? Justru saya takut Pak. Karena gaji saya besar Pak. Oke, saya bilang. Pertobatan dimulai dari hati. Kemudian kepada jiwa, kepada tubuh. Saya bilang 1 Tesalonika 5:23. Tuhan tahu hatimu. Jangan langsung keluar. Nanti kamu bulan depan minta gajinya sama saya. Jangan. Ya. Tapi persiapkan di tempat yang lebih baik. Jangan ada rasa bersalah. Dan singkat cerita dia ditawari gaji yang lebih gede. Di perusahaan yang lebih tidak mengintimidasi dia. Tapi misalnya dia tetap di situ, saya bilang, kamu jadi terang, jadi berkat. Yang penting bukan kamu ownernya. Kalau kamu ownernya lain lagi. Ngomong saya bilang begitu. Jadi kalau ada tawaran jalan lebar, hati-hati. Pak Tanu ada selain Google Map ada yang apa? Yang bisa masuk ke jalan-jalan kecil. Apa itu namanya? Wase. Ya. Wase itu kalau jalan ditutup, dibuka aja, pasti ada jalan. Tapi bisa ketemunya gang buntu. Dia selalu ada jalan. Dia buka jalan, itu wase. Tapi ngaco, kadang-kadang masuk gang-gangnya orang yang gak boleh naik mobil, ya bakal lewat situ, lu jalan kaki gitu loh. Itu wase. Tapi Tuhan bukan wase ya, tapi be careful dengan jalan pintas, jalan tol. Saudara tahu kecelakaan yang paling besar di jalan tol atau di jalan biasa? Jalan tol. Jadi hati-hati kalau lagi diberkati. Jangan sampai kita pongah, sombong. Kelima, bukan kepalsuan tapi kebenaran solid. Hati-hati dengan pengajaran palsu, barang palsu. Lebih baik jangan beli yang KW, lebih baik beli barang yang gak ada mereknya walaupun mirip yang gak ada mereknya gitu. Ya sebab setahu saya kalau ke Eropa ada merek Louis Vuitton, Hermes itu ditahan ya ke Amerika. Mending yang mirip tapi petugas ngelihat kok gak ada mereknya. Apalagi merek made in Sidoarjo, Porong gitu, wah itu pasti bebas gitu. Atau mereknya nyang nying nyong, nah itu. Ya. Bukan kepalsuan tapi kebenaran yang solid.
Kisah Rasul 20, 29, 31. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan komunitas tubuh Kristus, ya. Itu bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah. Yang ahli binatang Pak Tony lah. Pak, kenapa disebut serigala sih Pak? Karena dia kelihatannya nggak kelihatan ganas ya Pak ya. Tapi ketika sudah kelaparan barulah taringnya keluar, gitu ya Pak ya. Serigala dan anjing mirip-mirip ya Pak ya. Gitu. Kalau anjing nggak apa-apa, tapi ngelus serigala bahaya. Apalagi lapar. Nah domba itu lugu, nggak pernah tahu gitu loh kalau itu serigala. Pokoknya ada pembicara di sini yang narik jemaat orang gitu. Dia mungkin doakan, mungkin khotbahnya bagus, tapi minggu depannya dia ngajak jemaat itu, boleh ada tisu ya. Tiba-tiba ditarik jemaatnya ke sana. Tegur aja. Lu melayani atau mau hijack orang jemaat gitu. Itu ada loh. Terima kasih Pak. Ya maklum lah gini. Tiba-tiba Nah kalau begini di mimbar sahabat kan gak masalah ya. Tapi kalau udah gede-gede nggak profesional banget. Di sini sahabat nggak apa-apa ya Win ya? Nggak apa-apa. Iya. Keberapa tadi? 4 belum ya? 4 belum ya? Waduh bisa selesai jam 1 ini. Enggak, lebih cepat ya. 5. Nanti ke 4 ya. Bukan palsu tapi kebenaran yang solid. Kalau ada gitu tegur. Saya akan melayani di Amerika tanggal 17-28 untuk gereja-gereja yang lagi parah-parah di Amerika. Kiranya Tuhan mau menolong kita semua. Saya bersama dengan Pastor Jeffrey Rahmat untuk jadi berkat di sana. Nah saudaraku, kalau di Amerika itu ada pemain yang bagus gitu, dia pros, kamu di sini dikasih berapa? Pindah ke sana, bisa begitu. Wah udah makanya sama gembala itu gontok-gontokan. Kamu gembala berbulu domba, hatimu serigala. Aduh ngomongnya serem. Dan saya mesti damaikan model-model begitu. Saya lihat dalam membedakan roh dua-dua serigala memang. Gimana lagi? Saya bilang bertobatlah udah selesai. Lebih baik main gitar nggak ada musik kayak di China gitu. Daripada bertengkar, betul nggak? Kalau ada orang di perusahaan saya Pak Tanu tahu. Ada yang mau ambil, pergilah saya berkati, betul? Gitu. Orang-orang hebat saya diambil, pergilah. Apa-apa saya berkati. Ya kan? Yang keempat. Ini baru sekali, ini khotbah mundur. Bukan menjawab keinginan tapi kebutuhan. Saudara pasti tahu lah ya. Tuhan mencukupi kebutuhan kita loh. Matius 6 ayat 33. Butuh makan, butuh minum kalau ikutin Maslow. Tapi kalau ikutin hierarki Tuhan, saya butuh ke Amerika, Tuhan pasti penuhi. Ya, butuh mobil ya dipenuhi. Ya kan? Butuh apa Tuhan penuhi? Betul nggak Pak Tanu? Haleluya. Iya, itu. Saya tanda tangan ini Bu Yani di notaris. Notarisnya pensilnya aja Montblanc. Saya tanya, Bu notaris, ini pensil Montblanc harganya
Mahal Pak, 6 juta. Ya ampun, pensil 6 juta. Kenapa nggak pensil biasa? Pak, yang saya tanda tangani ini, ya ini kan ada koreksi. Itu miliatan Pak. Masa saya beli yang pensil 2B yang tes putus-putus gitu Pak. Oh ya ngerti saya. Enggak apa-apa kalau notaris, enggak apa-apa. Lah kalau anak kecil baru umur 4 tahun dibelikan iPad 5G, itu orang tuanya Edian. Enggak boleh, betul enggak? Enggak butuh anak-anak itu. Hari ini Lisa tampil. Ya. Itu anak-anak butuh apa? Kehadiran mamanya. Papanya enggak apa-apa di sini ya. Iya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan ya. Pastor Alek baru minum air. Kalau keinginan apa? Air soda. Ya kan misalnya begitu ya kan. Es jeruk gitu. Itu. Saya ngomelin tuh murid-murid saya. Kalau ditraktir orang janganlah beli yang lebih mahal. Yang traktir minum air putih, dia minum es jeruk. Lah itu enggak boleh. Enggak apa-apa ya cerita, kita ini kan keluarga. Kalau kamu marah, kamu enggak usah ikut aku lagi. Saya itu nyantai ya, nyantai gitu. Nggak ngomong sambil nasihati kayak wong tuwong gitu loh Win. Ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, artinya keinginan itu sudah tidak bisa ditahan lagi. Apalagi keinginan hawa nafsu anak muda, jangan suka lihat film porno. Ya, kalau sudah tidak tahan lagi, dari mata kepengen nyoba langsung. Ia melahirkan dosa. Dosa itu meleset. Meleset itu belum nikah udah melakukan hubungan badan, meleset. Belum waktunya punya mobil, paksa beli mobil, akhirnya nggak bisa nyicil. Ya. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maut itu artinya udah terputus hubungan dengan Tuhan. Maut itu bukan mati, tapi terputus, Tuhan nggak mau nolong lagi. Gua biarin, gua cuekin. Ya, Emmanuel kemarin di WA sama istri saya. Kalau kamu tidak nurut, gue cuekin. Itu artinya maut. Pisah hubungan. Hati-hati. Ya. Saudara-saudara yang kukasih, janganlah sesat. Sesat itu berbalik 180 derajat. Ini jalan benar, balik ke jalan yang sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena penukaran. Jadi gini, orang benar hidup oleh iman, gak ada bayangan. Percaya deh. Saya saksi Dokter Tanu yang mengalami. Saya itu tanggal 6 ini harus menyelesaikan sekian puluh juta. Dari gedung yang tidak terpakai. Kami ada gedung gitu. IPL-nya itu biaya itu. Saya udah siap untuk kartu kredit, siap sih. Kartu kredit 0. Tapi Tuhan berkati Tuhan. Kalau bisa laku Tuhan. Tapi tepat pada waktu saya mau berangkat. Ada berkat. Puji Tuhan. Selalu begitu, deg-degnya gitu loh. Ya. Tapi kalau beriman, wes pasti tenang aja gitu. Kelima sudah, keenam ya. Bukan menuju kehancuran tapi kehidupan, percayalah. Walaupun sempit, walaupun susah, itu hidup, gak akan mati. Taman Safari, Light Community Church, itu gak akan padam. Namanya juga light. Kalau salt tetap asin. Kalau obor bahasa Inggrisnya apa, Pastor? Hah? Tors. Mau dirubah the tors. Dari la jadi tors nanti.
Aku lihat ini gereja besar, pokoknya ditekuni aja. Tapi dengan jalan yang benar gitu loh. Ini lugu-lugu ya, yang main musik ini lugu-lugu semua luar biasa ya. Mainnya nggak pintar-pintar amat lah, saya juga nggak jago, tapi saya ngerti main musik yang benar. Kalian naikin 2 step lagi lebih bagus gitu. Worship leadernya juga lugu keluar dari hati ya, tapi latihan vokal lebih bagus. Gitu. Ya. Firman Tuhan bilang Yohanes 14 ayat 4 sampai 6, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Ikut Yesus itu ngerti. Kata Thomas, murid yang tidak mudah percaya kepadanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu melihat jalan ke situ? Ini Thomas memang keterlaluan. Udah jadi murid, udah tahu. Tapi hatinya nggak percaya. Sama seperti kita, sama seperti saya. Kata Yesus padanya, akulah, artinya Yesus sendiri itu jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak orang yang meneliti firman Tuhan untuk cari kesalahan tapi menemukan Yesus di situ. Rekan-rekan saya para saintis, profesor di bidang yang lain ketika meneliti Alkitab dalam bahasa Aramis, dalam Hebrew and Greek, they found this verse. Tidak ada rasul nabi yang berani ngomong begini. Aku jalan kebenaran dan hidup. No one. Apalagi dia mati dan bangkit lagi. No one. Jadi jangan murtad, oke? Setia sampai mati. Ketujuh, bukan dengan kesombongan tapi dengan keadilan dan kerendahan hati. Sombong itu dosa pertama, dosanya Lucifer. Ya, sombong karena Lucifer itu udah jatuh karena dia serafim kan. Dia punya kehendak bebas. Dia sombong jatuh. Pingin menyaingi Allah. Ketika apa? Blueprint manusia dibikin. Kok ada jasad? Makanya berebut dia. Pingin menguasai manusia. Ya kalau cerita itu teologis banget lah ya. Belum tentu sama dengan baptis ya. Ntar aja. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja di surga. Dia sebut Raja di surga karena gak kenal Tuhan. Yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Satu kali Nebukadnezar itu penguasa di Asia. Kalau kamu lihat film 300 itu Nebukadnezar yang gundul jelek itu. Ya, Nebukadnezar itu. Kayaknya dunia di tanganku. Akulah penguasa, raja di atas segala raja. Terus Tuhan nanya malaikatnya, tadi dia ngomong apa? Raja di atas segala raja. Oh, dia cuman tik, jadi mbek gitu. Makan rumput berapa? 7 tahun. Bukan 7 hari, 7 tahun rambutnya gak pernah dipotong, kukunya panjang, makan rumput tapi gak mati. Dan tidak diganti karena dia masih raja. Karena aturannya begitu. Nah setelah 7 tahun seperti yang dinubuatkan, dia sadar lagi. Dan berarti pada waktu dia jadi seperti binatang itu, rohnya sadar gak? Sadar. Makanya begitu dia selesai, dia bilang begini. Aku memuji, meninggikan, memuliakan Raja Surga. Habis itu bertobat sampai dia mati. Bertobat Nebukadnezar. Makanya di film 300 dia ditombak gak mati. Kalau mati Alkitab jadi beda. Ya. Udah habis ini jangan cari film 300. Kedelapan, bukan menuntut balas tapi menyerahkan hak pada Tuhan. Aduh, ini paling berat. Pastor, paling berat Pak Tony. Berat. Apalagi hidup kita sudah nyaman.
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Pak Tony, satu kali saya menjadi penasehat. Saya nggak mau jadi komisaris ya, penasehat dari sebuah perusahaan gede yang kalau saya sebut Pak Tony pasti kenal. Saking deketnya, saya sudah nolak, jangan, tidak Pak. Tanpa sepengetahuan saya, dia wariskan 7,5% dari seluruh kekayaannya. Itu gede banget. Nah, saya taunya dari mana? Karena notarisnya yang nulis itu teman saya. Pak, lu ngimpi apa dikasih gitu? Waduh, repot ini. Gimana kalau anaknya gak terima? Benar, ketika beliau meninggal, anaknya ngajak saya makan steak. Ya, saya sudah tahu ini steak yang tidak enak ini pasti. Benar, habis makan steak, Pak aku pesan apa aja yang suka. Ya, saya makan kentang goreng aja. Benar dia saudari Surat, Pak, saya tidak setuju Bapak terima 7,5%. Itu hak kami. Kalau saya bilang, tidak, itu hak saya, papamu sudah ngasih. Bisa kan? Menang saya. Saya dapatlah sekian belas miliar. Tapi hati saya kok sama sekali nggak ada ya Pak. Dan itu 3 kali Pak. Dari orang yang lain, dari orang yang lain, dari orang yang lain gitu ya. Saya tolak. Saya tanda tangani. Wah, saking senangnya. Pak, mau ada buat ibu dibawa pulang, enggak usah. Dia peluk saya, wah bapak jiwanya besar. Dalam hatiku karepmu dewe. Saya serahkan. Dan ketika notaris saya tahu begitu, anak Tuhan. Dia kasih saya ayat Mazmur 15 kalau nggak salah. Ketika engkau menyerahkan hakmu kepada Tuhan, akulah yang memberi hakmu kembali. Notarisnya yang bilang. Dia bilang, Pak, hidup Bapak kesaksian buat saya. Ya, nothing tulus, saya memang tidak berhak terima itu, anaknya terima. Penyerahan hak itu paling susah. Susah sekali. Tapi itulah jalan Tuhan. Kalau ada orang minta hak kita, kasih. Kesembilan, bukan yang sementara, itu jalan Tuhan. Tapi yang kekal. Dan saya melihat keluarga Pak Hadi almarhum, ya itu setia dengan gereja baptis. Karena misionaris yang membimbing. Sekali baptis tetap baptis. Tidak akan ke GBI, GBU, GBA atau GPDI atau enggak. Tetap baptis sampai Maranatha. Baptis ya, tetap baptis. Jangan ke GKT, ke mana. Tetap baptis aja ya. Setia. Karena apa? Semua gereja sama, betul nggak? Aku bilang sama Michael, Mike, lu kenapa nggak kebaptis? Ya, nggak apa-apa lah Pak, gitu kan. Papa ngasih kebebasan. Ya artinya bukan masalah sinode, tapi gini loh, kesetiaan itu mesti dipahami sampai ontologinya, sampai ke dasar-dasarnya. Kita mau ke gereja mana aja asal Alkitab firman Tuhan, Allah Tritunggal dan Yesus Kristus Tuhan, masuklah di sana. Katolik oke juga, jangan bilang Katolik sesat, jangan dong. Ada gereja Injil sepenuh, berarti yang lain belum penuh. Wah, repot. Ya kan? 2 Korintus 4:18. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan.
Kalau kita berdoa buat pasangan kita kok nggak berubah-berubah, itu yang kelihatan dalamnya udah berubah. Kalau kita lihat saldo kok minus, tapi kalau lihat mata rohani pasti nggak minus itu. Karena yang kelihatan sementara. Itu sering ya Pak ya, istrinya dia itu kan pegang keuangan kantor saya. Kasih laporannya minus terus saja. Ya, tapi jalan terus juga ya. Gitu loh. Ada aja gitu. Yang tak kelihatan adalah kekal. Win, pesan saya, organisasi sebesar TSI harus dipimpin seimbang antara yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dan kalau kita mau percaya yang tidak kelihatan, hiduplah dengan iman. Lihatlah Lisa dan saudara-saudaranya, adiknya Lisa siapa? Marta ya, Laura siapa? Laura ya. Ya. Terus 2 kakaknya lagi. Pasti jadi anak-anak yang luar biasa. Ya, kakak-kakakmu cuma 3, kamu 4. Itu beriman berarti. Ya. Pak Tony dan Bu Yani mesti beriman. 10 cucunya. Ya, jadi orang luar biasa. Kalau bisa nambah 2 lagi, jadi ke-11 sepak bola. Ke-10. Saudara diberkati. Haleluya. Ini udah selesai. Kok belum? Sudah ke-10. Pemain musik, ayo. Udah ke-10. Ini sudah 10. Nah, tadi 9 sudah kan, sekarang 10. Ini terakhir 10. Ayo pemain musik. Di mana tuh? Nah, kayaknya lagi ngopi di bawah. Pak Alex, biar ya nggak ada musik kita tetap nyanyi. Bukan hawa nafsu yang menyesatkan, tapi penderitaan karena jalan kebenaran. Gini ya, Pak Tony, Bu Yani, Abalef itu memang alirannya kata orang ya, aliran penderitaan. Itu dulu ya Pak ya, dulu gitu. Tapi sekarang kayaknya enggak juga ya. Ya. Tapi saya masih gitu loh. Karena saya dididik begitu 30 tahun yang lalu. Saya enggak. Jangan ngagetin dong. Ya. Gini loh. Saya mau tanya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Roh udah terima Yesus kan? Yang menderita apa? Ini tubuh sama jiwa. Kenapa? Masih di dunia. Dan kata Alkitab, body and flesh is different. Body itu tubuh. Kalau flesh itu body plus soul. Tubuh dan jiwa. Dan itu hawa nafsu. Ya, menginginkan milik orang, iri hati, sombong. Itu sebabnya kita tiap hari menyangkal diri. Yesus sudah pesan tuh, menyangkal diri. Banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan pada mereka. Yang nulis siapa? Yang pernah jalannya sesat. Siapa? Petrus. Dia menyesal. Untung gak meninggal seperti Yudas. Ya, saya mundur ya. Jadi 10 jalan Tuhan itu bukan hawa nafsu yang menyesatkan, tapi penderitaan karena jalan kebenaran. Ke-9, bukan sementara tapi kekekalan. Ke-8, bukan menuntut balas tapi menyerahkan hak pada Tuhan. Ke-7, bukan sombong tapi keadilan dan kerendahan hati. Ke-6, bukan menuju kehancuran tapi kehidupan. Ke-5, bukan kepalsuan tapi kebenaran yang solid. Ke-4, bukan menjawab keinginan tapi kebutuhan.
Yang ketiga, bukan jalan lebar tapi jalan sempit. Yang kedua, bukan terbuka semua tapi selangkah demi selangkah. Yang pertama, bukan langsung tapi butuh proses. Lagunya ini, ku telah mati dan tinggalkan, tahu kan ya? Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini, ku serahkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadikan padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini, ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. aku berdoa untuk Light Community Church. Tuhan berkati Pendeta Muksin, Pendeta Alex, Pendeta Asad. Kau berkati semua pengurus, berkati Aswin, berkati keluarga Pak Tony, berkati keluarga Taman Safari. Berkati Tuhan setiap kami yang hadir, supaya tentram jiwa kami, sejahtera tubuh kami, sehat, yang sakit disembuhkan oleh bilur Yesus, yang punya masalah dengan hubungan dan komunikasi dipulihkan dalam nama Yesus, yang punya utang pinjol, punya utang bank dilunaskan dalam nama Yesus. Hiduplah apa adanya, secukupnya, dan biarlah damai sejahtera, kasih Yesus dan sukacita Roh Kudus memenuhi hidup kita semua. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih.